Selamat datang di Web Programming 1. Untuk pertemuan 3 kali ini, kita akan membahas yang namanya operator yang sebelumnya di pertemuan 2 kita mempelajari dasar PHP, penulisan teks PHP, lalu variabel, dan komentar ya. Untuk pertemuan 3 kali ini, kita akan mengetahui apa itu yang namanya operator. Karena sebuah operator di bahasa pemrograman juga wajib untuk mampu mengolah nilai operan ya, variabel atau konstanta yang dioperasikan. Nah, kemarin kita sudah belajar yang namanya variabel atau variabel konstanta. Nah, sekarang lanjutannya, menggunakan operator seperti menjumlah, membagi, dan sebagainya. Jadi, variabel-variabel yang kemarin kita pelajari, itu nanti kita akan menambahkan nilai operasi seperti operator atau seperti penjumlahan, pembagian, seperti itu. Operator merupakan simbol yang berfungsi untuk melakukan aksi atau operasi tertentu terhadap nilai operan yang pada umumnya dari hasil operasi tersebut menghasilkan nilai baru. Sementara operan adalah nilai yang dilibatkan dalam operasi oleh si operator. Contoh jenis-jenis operator pada aritmatika ya seperti ini hampir sama gitu ya. Operator tambah ya, namanya penambahan, contohnya 1 tambah 4 atau variabel A ditambah variabel B, hasilnya variabel C. Terus ada operator pengurangan. Nah, yang akan dipakai adalah simbol yang ada di sebelah kiri ini, operator ini. Ini adalah simbol-simbol yang nanti bisa kita gunakan di dalam bahasa pemrograman PHP. Contohnya operator tambah, ya, seperti ini, terus ambil, bagi, dan kali, terus persen, dan ini ada plus-plus, dan ada min. Contohnya adalah 1 tambah 5 dengan 5, ada 1 diambil 4, yaitu 3. Terus ada pembagian 1 bagi 4, yaitu 0,25, 1 kali 4, 4, 5%2 itu adalah 1, dan variabel X itu adalah 5. Jika kita menggunakan X plus maka hasilnya adalah X6. Dan decrement ini adalah X, variabel X sama dengan 5, X min, maka hasilnya adalah X sama dengan 4. Nilai X-nya adalah 4. Seperti itu adalah contoh-contoh jenis operator. Kita langsung implementasikan aja ke web. Bagaimana sih untuk kita mengetahui operator aritmatika. Kalian bisa buka text editor kalian masing-masing, lalu tambahkan file. Jangan lupa di-save terlebih dahulu. Untuk penyimpanannya seperti biasa, yaitu di local disk C, lalu folder sum, terus masuk lagi ke folder htdocs, lalu di dalam folder htdocs kalian cari folder kalian yaitu modul underscore web 1. Nah, di sini kita beri nama dengan nama operator arithmatica.php. Lalu kalian save, tampilannya seperti ini. Di sini kita langsung saja untuk menuliskan tag PHP-nya terlebih dahulu. Seperti ini. Lalu kita akan membuat sebuah bilangan 1 dan bilangan 2. Bikin variabel yang namanya bil1 sama dengan, nah, isi dari bilangan 1 kita ingin beri isi berapa angka gitu. Contoh 200, jangan lupa titik koma. Lalu variabel bilangan 2 kita beri nilai yaitu 40. Berarti kita memiliki 2 variabel, yaitu variabel bilangan 1 dan variabel bilangan 2. Lalu kita ingin menggunakan operator tambah, dolar variabel tambah sama dengan variabel bilangan 1 ditambah
dengan variabel bilangan 2. Titik, koma, lalu kalian enter. Kita ingin memunculkan atau ingin melihat hasil dari penjumlahan pada variabel tambah tersebut, yaitu echo untuk print ya, untuk menghasilkan atau keluarannya output ya. Echo bikin string atau kalimat, sebuah kalimat atau string. Dolar bilangan 1 ditambah dolar bilangan 1 ditambah dolar bilangan 2 sama dengan dolar tambah. Lalu kasih tag BR untuk ganti baris. Lalu titik koma. Lebih enaknya kita bikin komentar ya. Operator tambah seperti ini. Lalu kita bikin yang kedua yaitu operator pengurangan. Dolar pengurangan sama dengan, berarti dolar bill 1 sama dengan dolar bill 2, ambil titik koma. Ini operator pengurangan, kalian ambil aja dari sini bilangan 1 dikurang bilangan 2 sama dengan variabel pengurangan. Oke, kalau sudah kalian coba save, lalu kalian lihat di browser ini, kalian refresh. Nah, di sini ada file namanya operator aritmatika, kalian klik, maka hasilnya seperti ini. 200 ditambah 40 sama dengan 240. Sedangkan pengurangan 200 dikurangi 40 sama dengan 160. Selanjutnya satu lagi ya, yaitu operator pembagian. Tanggung di operator pembagian berarti bikin variabel pembagian seperti ini, berarti sama dengan dolar bill 1 dibagi pakai slash variabel bilangan 2 titik koma. Lalu untuk echo-nya bilangan 1 dibagi bilangan 2 sama dengan pembagian. Kita kasih jarak biar enak dilihat. Berarti kita udah mencoba menambahkan contoh 3 operator ya, operator tambah, pengurangan, dan pembagian. Lalu kalian save, kalian buka lagi browsernya, kalian refresh, tampilannya seperti ini. Itu adalah contoh operator. Kalian bisa coba-coba sendiri lagi nanti. Kalian bisa coba semuanya operatornya. Selanjutnya kita ke bagian operator perbandingan. Tadi kan operator aritmatika ya. Sekarang yaitu operator perbandingan. Operator pembandingan seperti ini. Nah, operator perbandingan digunakan untuk menghasilkan dua nilai yang hasil akhir adalah nilai boolean, yaitu true dan false. Operator ini sangat berguna dalam pemrograman karena bisa menentukan arah pemrograman. Maksudnya itu yaitu kita bisa mengimplementasikan operator pembandingan ini di kecabangan, contohnya gitu. Kita bisa menggunakan yang namanya if. Kalau kita kenal if, itu kalau kita pakai if, maka kondisinya kita pasti menggunakan yang namanya operator perbandingan tersebut. Gitu. Contoh ini sama dengan 6 sama dengan 6, yaitu hasilnya pasti false. Jika tidak sama dengan, maka tanda seru sama dengan, itu tidak sama dengan. Apakah 3 tidak sama dengan 3? Ya, pasti false. Kalau ini hasilnya harusnya true ya. Gitu.
Apakah 6 sama dengan 6? True. 3 tidak sama dengan 3? False. Karena ini sama, 3 sama 3. Terus ini lagi, 1 apakah lebih besar daripada 5? Tidak ya, berarti false. Terus 3 apakah lebih besar sama dengan 4? False hasilnya pasti, karena 3 lebih kecil daripada 4. Terus ini 2 apakah lebih kecil daripada 4? Maka hasilnya adalah true. Dan yang terakhir adalah 5 apakah lebih kecil sama dengan 4? False. Karena 5 lebih besar sama dengan 4. Langsung kita praktekkan saja untuk contohnya operator perbandingan seperti ini. Kita buat namanya file baru saja, oke. Beri nama dengan nama yaitu operator perbandingan.php. Lalu kalian save. Selanjutnya kita copy saja hasil yang di operator aritmatika, kita taruh di operator perbandingan seperti ini. Di operator perbandingan kita menambahkan 2 variabel terlebih dahulu. Kita beri nama adalah text1, yaitu php, dan teks 2-nya yaitu PHP tapi tulisannya kecil ya, seperti ini. Nah, jika kita sudah menambahkan 2 variabel, berarti kita memiliki 4 variabel. Nah, yang contoh yang pertama adalah bukan operator, tapi kita ganti dengan nama operator sama dengan. Operator sama dengan di sininya sama dengan, kalian bisa menggunakan underscore seperti ini. Berarti di sininya kita ganti bukan tambah ya, tapi itu sama dengan seperti ini. Sama dengannya ada 2 ya. Karena kita akan membandingkan. Terus di sininya selanjutnya yaitu variabel tidak sama dengan. Nah, di sini adalah operator tidak sama dengan, berarti variabelnya kita rubah menjadi kita taruh di sini. Di sininya di tanda seru sama dengan ya. Karena untuk tanda seru ini kita ibaratkan namanya di operator itu adalah negasi ya. Nanti kita akan bahas di abis ini. Tidak sama dengan. Di sininya berarti tidak sama dengan. Selanjutnya yaitu operator lebih besar sama dengan. Karena kepanjangan kita kasih variabelnya itu hasil saja. Lalu di sininya berarti kalau lebih besar sama dengan, lebih besarnya terlebih dahulu baru sama dengan seperti ini ya. Kurung siku lalu ditambah dengan sama dengan. Di sini kasih hasil sama dengan. Seperti ini. Kalian save. Lalu kita masuk balik lagi ke browsernya. Kalian back, refresh. Nah, ini adalah file yang baru kita buat yaitu operator perbandingan. Kalian klik maka hasilnya seperti ini. Oh, di sini ada yang salah di line 9. Nah, kita
di sini ada len 9, variabel tambah kita tidak ada, maka digantikan dengan namanya variabel sama dengan. Nah, seperti ini, balik lagi ke browser, di refresh, maka hasilnya seperti ini. Ini kalau tidak ada berarti dia hasilnya false ya, atau 0 hasilnya. Karena 200 sama dengan 40. Tidak ya, dia tidak sama dengan ya, tidak sama. Jadinya hasilnya adalah false. Nah, terus di sini ada 200 tidak sama dengan 40, maka hasilnya adalah true. Benar ya, karena tidak sama dengan. Terus ada lagi 200 apakah lebih besar sama dengan 40? Hasilnya pasti true. Karena 200 memang lebih besar daripada 40. Seperti itu. Ini angka berarti kita pakai yang teks 1 ya, teks kita cobain. Kita copy paste dua operator ini. Tapi di sini bilangan 1 dan bilangan 2 kita rubah menjadi teks 1 dan teks 2. Seperti ini. Sama dengan teks. Lalu yang kedua pun sama. Bilangan menjadi kita rubah teks 1 dan teks 2 tapi tidak sama dengan. Tidak sama dengan teks. Nah, seperti ini. Kalau kalian sudah, coba kalian save. Lalu balik lagi ke browser. Refresh. Jelas ya, PHP besar apakah sama dengan PHP kecil? Kalau tidak, berarti dia false. Karena dia tidak sama. Ya. Yang ini PHP besar, yang ini PHP kecil. Dan yang kedua adalah PHP besar apakah tidak sama dengan PHP kecil? Maka jawabannya adalah true. Karena memang tidak sama, ya kan? Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, kita akan balik ke bagian operator logika. Kita masuk ke bagian operator logika, operator untuk menyusun kalimat ekspresi atau ungkapan logika yang hasil operasi ini akan didapatkan nilai 1 jika benar dan 0 jika salah. Nah, hampir sama seperti yang sebelumnya itu operator perbandingan. Tapi ini adalah operator untuk mengekspresikan atau mengungkapkan sebuah logika. Di sini ada namanya operator AND atau dan. Ini adalah operator logika AND. Kita yang biasa kita gunakan pasti menggunakan yang ini nih. Simbol dan yang 2. Selanjutnya operator OR. Nah, ini ada simbolnya. Simbolnya bisa menggunakan OR atau garis tegas seperti ini. Yang 2. Operasi logika OR. Dan XOR, operator operasi logika eksklusif OR. Dia bisa, kalau kalian variabel true dan variabel keduanya adalah true, maka hasil XOR-nya adalah false. Jadi kalau kalian pakai sama dengan atau pakai AND, kalau AND kan jika A atau dan B-nya itu adalah terpenuhi, maka hasilnya adalah true. Tapi jika false dan-nya terus true, maka hasilnya adalah false. Seperti itu. Kalau ini XOR ya. Kalau data satunya adalah true dan data duanya adalah true, hasilnya false. Sedangkan jika data satunya true dan data duanya false, dia hasilnya keluarannya adalah true. Dan yang terakhir adalah tanda seru. Operator tanda seru ini adalah fungsi lingkaran atau negasi yang tadi saya bilang.
ini bisa mengekspresikan sebuah kalimat tidak ya, tidak sama dengan yang tadi itu adalah namanya negasi kalau di operator logika. Oke, langsung aja kita coba menggunakan operator logika tersebut. Balik lagi ke teks editor kalian masing-masing, lalu bikin file baru, lalu save, beri nama dengan operator logika.php, enter seperti ini. Jika sudah, kita ambil yang pertama ini, yang operator perbandingan, kita copy, kita taruh di operator logika, lalu kalian hapus isinya karena yang kita butuhkan adalah sebuah variabelnya. Contoh yang pertama adalah kita menggunakan OR ya, dollar OR sama dengan dolar bilangan 1 tidak sama dengan, nah tidak sama dengan ini artinya kalau kurung siku seperti ini kita bisa tidak sama dengan juga nih, artinya sama, dolar bilangan 2. Kita bisa menggunakan yang di operator perbandingan yaitu pakai negasi, tanda seru, sama dengan. Ini artinya tidak sama dengan juga. Atau seperti ini, kurung pembuka dan kurung penutup siku, itu pun tidak sama dengan. Or dollar text 1 text 2 mau akan kita tampilkan hasilnya yaitu samain saja seperti di atas. Adalah dolar or. Lalu kalian save. Kalian lihat di browser kalian. Kembali, di refresh, pilih file operator logika. Hasilnya seperti ini. Yang artinya adalah 200 apakah tidak sama dengan 40 atau PHP tidak sama dengan PHP, maka yang keluar adalah true atau salah satu nih hasil dari ini itu true hasilnya. Apakah 200 tidak sama dengan 40? Hasilnya apa? True ya, tidak sama dengan. Terus lalu PHP besar apakah sama dengan PHP kecil? Tidak sama dengan ya, berarti false, tapi yang akan diambil yaitu true-nya yang paling depannya, yaitu 200 tidak sama dengan 40. Maka hasilnya adalah true. Selanjutnya kita akan menggunakan, selanjutnya kita akan menampilkan hasil dari negasinya atau dolar negasi. Sorry ini kurang membuka. Negasi sama dengan tanda seru
Kalau sudah, kalian save, lalu kembali lagi ke browsernya. Apakah PHP tidak sama dengan PHP? Maka hasilnya adalah true. Karena dalam depannya ini ada tidak nih. Apakah PHP sama dengan PHP? True, tapi di dalam ada tidak. Harusnya false ya. Kan tidak sama dengan, harusnya false. Tapi karena ada tanda negasi di sini, jadi dia mengibaratkan adalah apakah PHP tidak sama dengan PHP besar, apakah tidak sama dengan PHP kecil? Maka yang dijawabnya adalah ya true, benar. Dia berbeda, gitu. Tidak sama dengan, seperti itu kurang lebih. Nah, kalian bisa coba saja menggunakan contoh variabel logika n atau dan lain sebagainya gitu. Sekarang kita menggunakan yaitu operator string. Operator string adalah digunakan untuk operasi penggabungan teks. Ya. Jadi kalimat A dan kalimat B itu digabung, bukan ditambah tapi digabung dengan simbol titik. Kita contoh aja, langsung ke codingannya aja. Ctrl N, kalian save, kalian beri nama operator string.php $. Kita buat 3 variabel ya. Nah, kita sudah membuat 3 kalimat, yaitu teks 1, teks 2, dan teks 3. Seperti ini. Lalu kita akan menggunakan yang namanya operator stringnya. $hasil sama dengan teks 1 digabung pakai titik dengan teks 2, lalu dengan titik lagi digabung lagi teks 3. Koma, lalu echo kita tampilkan $hasil titik koma. Lalu save, kalian pindah ke browser, kalian balik, lalu refresh, operator string, filenya, nama filenya. Nah, maka tampilannya seperti ini. Aku sedang belajar pemrograman web menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, itu kita menggunakan yang namanya operator string atau titik. Karena kalau kita ingin menggabungkan beberapa variabel atau menggabungkan dalam satu variabel ini, kita ingin dalam variabel hasil kita ingin ada 3 variabel tersebut, maka kita harus menggunakan titik. Kalau tidak menggunakan titik, contoh spasi aja seperti ini, hasilnya sudah tahu nih, sudah merah ya, ada cacing merah di bawah garis merahnya. Kalau kalian ke webnya, di refresh, maka error. Jadi memang harus ada namanya operator string tersebut, menggabungkan sebuah kata atau kalimat. Sampai sinilah untuk pertemuan 3 pada hari ini. Kita sudah belajar yang namanya operator aritmatika, terus operator perbandingan, operator logika, dan operator string. Kita sudah mempelajari 4 operator. Jika ada pertanyaan atau saran, kalian bisa komentar pada video ini. Saya akhiri untuk pertemuan web programming 1 pada hari ini. Sekian dan terima kasih.